Semoga Buddha memberkati. Semoga putri saya Qian sehat selalu dan tumbuh dengan bahagia. Lihat, saya punya kartu ini. Wah, bagaimana kamu bisa mendapatkan kartu ini? Xiao 11 Tian Tu Di. Menyambut orang yang ditakdirkan di sini. Asal kamu suka, akan saya belikan. Adik kecil, kenapa kamu sendirian? Di mana orang tuamu? Aneh. Kenapa di tangan paman ini ada begitu banyak benang jodoh? Dan semuanya jodoh buruk. Apakah itu ibumu? Ayo. Paman akan mengantarmu mencari ibu. Ayo. Aduh. Ayo. Halo. Ciu, Tuan. Kamu dengar penjelasanku dulu. Pyukin, bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah berpegang gentengan jalan-jalan. Mau jelaskan apa lagi? Bukan. Kamu si imut. Kamu berani memukulku. Aku akan selingkuh. Kamu bisa apa? Berani melawan. Berani memukulku. Begini saja putuskan jodoh buruknya. Hihi. Tuan. Kamu ngapain? Kamu bangun. Bukannya kamu mau memukulnya. Pergi sana. Ini aku dan istriku. Urusan antara. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Pergi. Istri, aku salah. Istri aku salah. Aku janji. Aku mencintaimu. Aku salah dengar penjelasanku ya. Istri, aku mohon. Bukan sudah kubilang, jangan ikut campur jodoh orang lain. Tapi paman itu memang. Baiklah. Sudahlah. Jangan diulangi. Hihihi. Kamu ini. Tapi kenapa? Putus. Mama tidak bisa melihat benang merah. Bagaimana kamu tahu, Mama? Ini jodoh sejati. Benang merah jodoh sejati akan bersinar. Seperti paman tadi. Benang merah di tangannya. Semua dikelilingi aura hitam. Itu jodoh buruk. Aduh, bagaimana kalau aku bantu mama? Aduh. Kita sudah berjanji, jangan ikut campur jodoh Mama. Baiklah. Aduh. Ada apa? Mama, mau suami nggak? Hah? Sio Chu. Telepon dari Nyonya Tua. Halo Mama. Cui Yang, anak sialan. Sepupu ipar dari kakak iparmu. Tetangga di sebelah ibu yang selalu membawa cucunya. Berjalan-jalan di alun-alun. Sedangkan aku, hanya sendiri. Kesepian? Aku tidak mau kehilangan muka. Ya kamu, yang membuatku, di depan orang lain, tidak bisa mengangkat kepala.
Apa maksudmu hanya kamu sendiri? Apa aku bukan manusia? Dan lagi, bukankah kamu selalu pergi main mahjong? Diam kamu. Chuyang, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku hanya ingin bermain dengan cucu. Di rumah bersama ayahmu. Jika tahun baru ini, kamu tidak kembali, dan pertenangan dengan Shenlingyun, jangan pernah kembali lagi. Astaga ibu, kamu tahu aku tidak menyukainya. Mengapa kamu? Si tua cerewet ini seharusnya tidak mengatakan ini. Hei hei. Ibu, Nenek sedang menekanmu lagi. Orang tua itu hanya ingin segera menggendong cucu. Jika saja wanita ITU terjatuh lalu ditemukan. aku hanya ingin memberinya kompensasi. Saat itu memang aku salah masuk kamar. Saat aku bangun, dia sudah pergi. Aku hanya tahu, dia mengambil kalung keluarga kami. Sudahlah. Jika benar-benar tidak bisa ditemukan, atur saja untukku sepasang ibu dan anak. Saat tahun baru, ayo temani aku pulang buat main sandiwara. Oke Pak Chu. Cepetan, Bu. Buruan. Gak lama lagi tahun baru. Cepetan, Bu. Pelan-pelan. Pak Chu pengennya ibu dan anak. Kayaknya si nyonya tua suka anak laki-laki ya. Terus pasangan ibu dan anak ini. Aneh. Mana orangnya? Ayo. Kita masih harus belanja buat tahun baru. Kakek lo. Gue lihat. Lo ini si perantara cinta. Gak manjur juga ya. Bisa gak ke rumah kakek? Lagian juga bakal diusir. Gue bikin lo gak tahu malu. Gue bikin lo gak tahu diri. Gue pukul lo sampai mati. Ayah jangan pukul lagi. Kakak pasti juga gak tahu sama siapa si cowok nakal itu. Lo bahkan gak tahu sama siapa. Lo bikin gue kesel banget. Gue pukul lo sampai mati. Suamiku jangan marah. Walaupun ini, Yusin bukan anak kandungku. Tetap aja anakku. Tapi dia emang rusak nama baik keluarga Li kita. Udah jangan ngomong lagi. Gue gak. Liu Xin, lo denger baik-baik. Dari sekarang, gue cuma punya Shenlingyun. Satu anak perempuan. Si Liu Xin ini. Sama keluarga Li. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Pergi. Ayah. Nyonya ini. Tunggu sebentar. Silakan lewat sini. Terima kasih. Wah mama. Tenang saja. Aku akan urus Chuyang. Liu Xin. Chuyang, tahun baru kamu harus bertunangan dengan Shenlingyun. Masuk. Sio Chu. Nyonya tua. Suka anak laki-laki ya? Ya. Bicaralah. Sio Chu. Yaitu, keluarga yang punya anak laki-laki. Kurang suka membiarkan istri dan anak mereka menemani pria lain pulang untuk tahun baru. Aktornya belum ketemu ya? Bukan juga sih. Itu tadi. Wah, kamu lihat sendiri deh. Masuklah. Sehabis masuk. Jangan bicara sembarangan. Sudah tahu. Silakan.
Ayah. Maaf, maaf. Bukannya aku bilang jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Ya, dia masih punya jodoh ya. Tapi jodoh buruk. Asisten Lin, sudah kubilangkan, kamu hanya perlu berpura-pura jadi pacarku untuk menipu orang tuaku saja. Tapi tenang saja, tidak akan ada tuntutan yang berlebihan. Cuma, selama periode tahun baru ini, kamu tidak bisa pulang ke rumah. Kita. Maaf. Kita akan keluar dan berdiskusi lagi. Ayo pergi. Sio Chu, ini. Mama, pasti dia ayahku. Tali jodoh di tangannya juga putus. Lagi-lagi, setiap kali kamu melihat paman yang tampan, selalu bilang begitu. Nenek tidak suka aku. Juga tidak suka mama. Aku tidak mau pergi ke rumah nenek untuk merayakan tahun baru. Dan juga bibi Shen Lingyun. Aku takut. Itu bukan rumahku. Iya. 6 tahun yang lalu, tanpa alasan diberi obat, dan hamil dengan Keyan. Bahkan aku tidak tahu ayahnya siapa. Diusir oleh orang tua. Itu juga kesalahanku. Tapi, Keyan tidak bersalah. Keyan. Maaf. Ini salah Mama. Semua salah Mama. Mama. Tidak apa-apa mama. Keyan paling suka mama. Ada mama yang mencintaiku sudah cukup. Kalau ada ayah lagi, lebih baik. Teman-teman, jangan mengejekku lagi. Hehe. Keyan masih kecil. Memang butuh perhatian kasih sayang seorang ayah. Keyan juga sangat menyukainya. Jika dia bisa baik pada Keyan. Baik. Maka tahun ini, kita tidak akan pergi ke rumah nenek. Kita akan bicara pada Paman Chu. Tapi, jangan panggil dia ayah lagi. Baik. Ayo pergi. Bagaimana? Sudah memutuskan. Aneh, barusan aku jelas-jelas lihat Liu Xin. Apakah aku salah lihat? Kak Yang, hanya kamu sendiri ya? Lalu, Oh, aku datang untuk bicara denganmu tentang pulang kampung saat tahun baru. kebetulan, aku juga ingin bicara tentang hal ini. Orang tuaku selalu berharap kedua keluarga kita menikah. Tapi kamu tahu, aku tidak punya perasaan, seperti pria dan wanita padamu. Jadi saat pulang kampung tahun baru ini, aku juga berharap kamu bisa baik-baik menasihati orang tuamu. Begitu saja, aku pergi dulu. Chu Yang, kamu pikir kamu siapa? Tunggu saja. Setelah kita menikah, aku akan mencaplok keluarga Chu Emyu. Lihat saja kamu masih bisa sombong padaku. Mama lagi lihat apa? Naskah dari Paman Chu. Masih ada skripnya ya? Aku peran apa? Biar aku lihat. Kamu adalah aku dan Chu Yang 7 tahun yang lalu. Karena Chu Yang salah masuk kamar hotel. Dengan aku. Terjadi hubungan.
Pasti dia ayahku. Benang merah jodoh di tangannya juga putus. Kian, Mama tanya kamu hari ini. Lihat benang merah di tangan Paman Chou. Benar-benar putus ya. Iya, Jangan-jangan memang dia. tapi Paman Chu masih punya benang jodoh lain. Tapi itu jodoh buruk. Jodoh buruk. Sudah ada jodohnya ya. Berarti bukan dia. Benar juga. Mana mungkin kebetulan segitu. Tapi, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghilangkan jodoh buruknya. Bagaimana kamu tahu rumah itu jodoh baik atau jodoh buruk ya? Sudah. Besok. Masih harus pergi dengan Paman Chu merayakan tahun baru. Jangan macam-macam ya. Tidur lebih awal. Tapi, baiklah. Selamat malam, Mama. Selamat malam sayang. Pergi saja. Aduh, kaget aku. Anaknya mana? Sudah tidur. Aduh, sudah pada tidur. Mau ngapain? Hati-hati jangan sampai dilihat orang. Itu anakku. Aku mau lihat ada apa. Aduh, tunggu sebentar lagi dong. Aku sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Chu. Menikahi Chu Yang. Jangan sampai di saat-saat terakhir ini semuanya jadi gagal. Tenang saja. Chu Yi yang kali ini mencari sepasang ibu dan anak untuk berakting. Mengaku sebagai wanita yang berhubungan satu malam dengannya sejak tahun lalu. Kamu hanya perlu membongkar kebohongan mereka di depan orang tuanya. Orang tuanya juga akan berada di pihakmu. Dia masih mencari wanita itu dari 7 tahun lalu. Bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Hanya mengambil sebuah kalung darinya. Bagaimana mungkin bisa ketemu? Tunggu sampai kita dapat hak kontrol atas grup perusahaan Chu. Lalu tendang dan buang dia. Pada saat itu, kita akan jadi orang terkaya. Aduh, aku malam ini harus ke rumah Chu. Si brengsek. Chu Yang. Mereka berdua. Orang macam apa sih di hari raya begini? Bawa orang yang tidak jelas. Sebentar lagi, tunanganmu Nona Shen akan datang ke rumah kita. Ayah ibu. Ini tunanganku, Li Yusin. Li Qian adalah putri kami. Paman. Bibi selamat tahun baru. Kakek nenek selamat tahun baru. Kapan kamu punya tunangan? Dan anak perempuan sebesar ini? Kamu pikir kami berdua tua? Dan pikun ya? Mama. Kamu masih ingat wanita yang selalu aku cari? Dia adalah kamu. 7 tahun yang lalu? Ya. 7 tahun yang lalu, karena aku salah masuk kamar. Dan berhubungan dengan Yusin. Hingga sekarang, baru aku menemukannya. Dia juga karena itu. Hamil dan melahirkan anak perempuanku, Qian. Cepat panggil kakek nenek. Kakek nenek, nama saya Li Qian. Umur saya 6 tahun. Ini hadiah tahun baru yang saya siapkan untuk kakek nenek. Katanya nenek sering main mahjong. Duduk lama pasti pegal. Pakai ini saat main mahjong. Pasti bisa menang banyak.
Hehe. Kakek, kamu jongkok dulu. Kakek suka mancing. Matahari pasti silau. Aku belikan ini untuk kakek. Hihi. Aduh, terima kasih. Keyan. Dari mana kamu dapat uang untuk beli barang-barang ini? Uang jajan yang mama kasih. Dan uang ampau yang aku kumpulkan. Jangan bohong. Gadis kecil, kamu bilang kamu cucu kami. Ada buktinya enggak? Keyan adalah buktinya. Aku sudah tes DNA. Hasil tesnya, asisten Lin akan segera bawa. Tes DNA. Chuzong. Ini hasil tes DNA. Dia benar-benar cucu kita. Dia benar-benar ayahnya Keyan. Orang malam itu. Palsu. Tidak apa-apa. Dia benar-benar cucu kita. Meskipun aku tidak akan mengakuinya. Malam ini, Akara Makin malam keluarga kita. Tunanganmu Nona Shen juga akan datang. Keluarga Shen hanya punya satu anak perempuan. Menjalin hubungan dengan keluarga Shen untuk keluarga Chu sangat menguntungkan. Kamu. Bukan sembarang orang bisa masuk ke dalam pintu keluarga Chu. Aduh, kamu ngapain? Jangan-jangan mereka ada di sana. Kamu ini. Sudah tua. Masih aja ribut sama anak-anak. Kamu kan orang tua. Anak bawa orang ke sini. Kamu. Aku tahu. Kamu sebenarnya suka sama Kyuka kira. Tapi pura-pura tidak peduli. Kamu ini. Aduh, banyak omong. Kamu ngerti apa? Benar? Aku memang suka sama ibu dan anak ini. TAPI. Menikah dengan Shen Lingyun. Berkaitan dengan masa depan. Grab Chu. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah berusaha keras. Untuk keluarga Chu. Pada akhirnya kamu malah menyalahkan aku. Mulai lagi. Baiklah. Tapi, meskipun kita sudah menjalin hubungan dengan keluarga Shen, nanti, harus baik-baik kepada ibu dan anak ini. Sudah itu tidak perlu kamu katakan. Jangan bilang, barang kecil ini dipakai ternyata cukup nyaman. Ibu ke toilet dulu. Kamu ikut Chow dulu. Ikut ayahmu. Tunggu. Tasmu. Biar aku bawa. Oh, terima kasih. Bibi. Nasib buruk ayah adalah bibiku. Tidak boleh biarkan bibi jahat merebut ayahku. Adik, Liu Xin, adik, kenapa kamu di sini? pertanyaan itu harusnya aku yang tanya. Jangan bilang hari ini di sini. Sudah dipesan oleh keluarga Chu. Bahkan biasanya, kamu juga tidak mampu. Aku. Jangan-jangan kamu di sini. Jadi pelayan? Tidak. Aku datang hari ini. Tidak menyangka, ternyata putri keluarga Li malah melayani orang di sini. Kalau ayahmu tahu, pasti bilang aib keluarga. Jangan bilang begitu, dia juga ayahmu. Dia cuma ayah tiriku, dan sekarang keluarga Li
Aku dan ibuku yang berkuasa. Ayahmu cuma boneka. Apa? Bagaimana kalian bisa memperlakukan ayahku seperti ini? Dia begitu baik pada kalian. Apa hakmu berteriak padaku? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Ibuku menikahi ayahmu hanya untuk mengambil alih bisnis keluarga Lee dan mengusirmu dari rumah. Hanya langkah pertama. Apa? Malam itu. Bukan karena aku mabuk. Aku diracuni. Tapi kukira aku mabuk. Kamu benar-benar bodoh. Dipermainkan oleh seorang pria sepanjang malam. Bahkan tidak tahu siapa dia. Siapa? Malam itu. Pria itu siapa? Ayah Kian siapa? Aku tidak tahu siapa. Asal cari di jalan. Seorang pria. Bagaimana? Kamu mau dia bertanggung jawab? Ibunya pergi ke kamar mandi. Baik, tunggu dia sebentar. Tidak bisa. Perseteruan mereka terlalu dalam. Harus dicoba beberapa kali lagi. Tapi ibu belum keluar juga. Pasti tante yang berbuat jahat. Ayah, ibu dalam bahaya. Yo, mau balas dendam padaku? Tahu aku hari ini. Kenapa aku memberitahumu kebenaran? Grup C. Pernah dengar nggak? Aku segera akan bertunangan dengan Chuyang. Setelah itu, aku akan jadi Nyonya Chu. Setelah aku mencaplok grup Chu, keluarga Shen kita akan jadi orang terkaya. Kamu sekarang nggak layak melawanku. Kamu akan mendapat balasan. Sayangku, aku pasti akan merobekmu. Buruk. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dan aku nggak akan kena apa-apa. Inilah perbedaan antara kita. Berhenti. Mama, Kian. Sayang, Kian, cucuku, perempuan yang dicari Chuyang adalah Liu Xin. Kamu ini, anak yang nakal. Gimana sih kamu ngurus Kian? Bukan aku, itu Liu Xin. Kamu bawa Kian ke dokter dulu. Tenang. Kian. Sepertinya langit membantu kita. Ini, Kalung Chuyang. Lebih dari itu. Ini jimat kita. maksudmu. Perempuan yang dicari Chuyang adalah Liu Xin. Berarti Li Qian benar anak kandung Chuyang. Setelah hari ini, kamu baru Chuyang yang dicari. Tidak apa-apa, istirahat sehari saja sudah cukup. Baik-baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah. Dokter bilang biarkan anak istirahat lebih banyak. Kita jangan ganggu mereka.
Maaf ya, hari ini aku terlambat datang. Ini bukan salahmu. Kian karena aku. Kian sangat suka padamu. Dia tidak akan marah padamu. Kian, Ayah, Ibu, Kian bikin kalian khawatir. Sayang, ini salah ayah. Tidak merawat kalian dengan baik. Tapi dokter baru saja bilang, asalkan istirahat yang cukup. Kalau sudah sembuh, ayah ajak kamu main lagi. Ya, Ya, kalau dia benar ayahnya Kian, baguslah. Aku ambilkan dia air. ada apa? Ayah, kalungku hilang. Kalung apa? Kalau sudah sembuh, ayah belikan yang baru. Tidak, itu pemberianmu untuk ibu. Setelah aku lahir, ibu baru memberikannya padaku. Ya, di situ ada tulisan 1 huruf. Apa yang terukir? Ya, Sio Chu, ada kabar tentang kejadian 7 tahun lalu. Kamu punya seorang anak perempuan. ayah. Ada apa? Tidak senang ya? Padahal jelas dia ayahku. Tapi sepertinya dia tidak percaya padaku. Anak bodoh. Kalau dia benar ayahmu, bagaimana mungkin ibu tidak tahu? Orang dewasa tidak mau percaya pada anak kecil. Sudah melakukan tes DNA. Hasilnya seharusnya segera keluar. Kalung itu ditemukan di tubuhnya. Dia bilang itu pemberian ibunya. Mereka sekarang ada di lantai bawah. Nyonya tua sudah tahu. Shen Lingyun. Ayah, dulu. Setelah ayahku tahu aku hamil, dia sangat ingin menggugurkan anak ini. Bahkan untuk melindungi nama baik keluarga Li, hampir mengusirku dari rumah. Tapi Yuyu adalah anakku. Aku harus melahirkannya. Meski tidak pernah tahu siapa ayahnya. Jadi tentang aku punya Yuyu ini. Selain keluargaku, tidak ada yang tahu. Lingyun, kalian berdua ibu dan anak sudah menderita. Tidak apa-apa. Semuanya sepadan. Yuyu akhirnya menemukan ayahnya. Cui Yang, kamu mengundang Liu Xin dan anaknya untuk berakting. Aku bisa tidak menuntut. Kamu harus menikahi Lingyun. Ini adalah tanggung jawab yang harus dimiliki seorang pria. Bibi, kalau kakak yang benar-benar tidak mau menikahiku, tidak apa-apa. Aku hanya... Yuyu tahu siapa ayahnya. Apakah tes DNA sudah dilakukan? Sudah, seharusnya hasilnya akan segera keluar. wah, sinar jodoh mama semakin redup. Kalau begini terus, dengan ayah, tidak akan mungkin lagi. Ada apa? Tidak bisa. Harus cepat cari ayah. Mamayo, cari ayah. Aku mencari orang ini selama 7 tahun. Meskipun aku tidak pernah memberitahumu, kupikir kamu seharusnya tahu. Kenapa selama ini kamu selalu menyembunyikan kebenaran, tapi kenapa sekarang baru muncul dan mengakuiku? Karena aku juga tidak yakin. Saat itu, kita semua mabuk. Dan tidak tahu siapa yang lain. Sampai asisten Lin
mengeluarkan kalung yang kamu tinggalkan untukku. Aku baru tahu, kaulah ayah Yuyu. Kalung itu. Mama cepat. Tidak ada waktu lagi. Tunggu Kian, kalung yang Mama berikan padamu mana? Seharusnya hari ini di kamar mandi. Kehilangan. Cepat. Kalung yang kuberikan padamu. Kalau begitu coba jelaskan bagaimana kalung itu sampai ke tanganmu. Malam itu, aku juga mabuk. Besoknya bangun dan menemukan. Sial, hal ini pasti hanya Chu Yiyan dan Liu Xin yang tahu. Bagaimana ini? Dia berbohong. Kian, baru putri kandungmu. Aku, baru orang yang Chu Yang cari. Tidak. Kakak yang bukan begitu. Anak ini hasil dia. Main-main dengan orang lain. Tapi orang itu hanya main-main. Lihat dia hamil. Lalu kabur. Karena itu, dia diusir ayahku. Dari rumah. Apa? Dia dari keluarga Li. Ya, dia kakakku. Setelah ayah mengusirnya. Dia mengandalkan kecantikannya. Ditanggung banyak orang. Tapi anak ini tidak tahu siapa ayahnya. Sekarang pasti dia ingin mendekati kakak Yang dan keluarga Chu. Dia bilang begitu. Tidak. Kamu berbohong. Jelas-jelas kamu yang meracikiku sampai aku diusir dari rumah ini. Ini kan kamu yang bilang padaku. Kamu mengambil kalungku. Itu peninggalan ibuku. Apa? Kamu bilang kalung ini milikmu. Ayah, di atasnya terukir. Chu Zong. Ini adalah Shen Chuyu tes DNA. Dia benar-benar putriku. Ini palsu. Kianlah putrimu yang sebenarnya. Malam itu, aku yang mengambil kalungmu. Kamu tidak ingat. Tentu saja aku ingat. Aku yang menulis di skenariomu. Kamu pasti tahu. Mama, kamu lihat apa? Skenario dari Paman Chu. Ayah, akulah putrimu yang sebenarnya. Mereka semua menipumu. Kian, Sudah cukup. Kamu masih ada yang mau dikatakan. baik. Aku mengerti. Kita pergi sekarang. Mama, Sudah. Kamu juga pergi. Kakak Yang, mau pergi kemana? Sudah larut malam. Ling Yun, malam ini kamu tinggal di sini. Aku akan menyiapkan kamar untukmu. Aku juga akan segera memilih hari untuk kalian. Agar kalian bisa segera menikah. Tenang saja. Aku yang akan bertanggung jawab. Yuyu cepat ke sini. Ucapkan selamat tinggal pada kakek dan ayah. kakek ayah, selamat tinggal. Sudah, kamu juga pergi saja. Ayah, bagaimana menurutmu? Shen Chuyu. Tidak ada aura keluarga Chu. Mama, Mama baik-baik saja.
salah ayah. Percaya omongan tante jahat. Padahal mama adalah jodohnya. Naik. Kamu juga istirahatlah. Sudah lelah seharian. Aku duluan ke kamar. Baik, Mama. Kamu juga istirahatlah. Aku antar Mama. Kamu ngapain? Mereka sudah tidur. Kita seharusnya tidur juga. Jangan bangunkan anak. Ini kan keluarga Chu. Kalau ketahuan habis. Takut apa? Tidak lama lagi. Rumah ini juga milik kita. Hari sudah larut. Kalian tidur di sini saja. Setelah aku selesaikan urusan rumah, besok aku antar kalian pulang. Ayah. Ayah mau menikah dengan tante jahat. Kian, Sudah larut. Cepat istirahat. ya. Ayo. Sudah kubilang, jangan di sini, jangan di sini. Sekarang gimana? Sekarang jangan mengeluh. Cepat sembunyi. Dia datang. Kakak Yang, ada apa? Tidak apa-apa, aku cuma mau lihat apa yang kurang. Kalau ada yang dibutuhkan, langsung bilang ke butler. Oke. Sudah malam, cepat istirahat. Ada apa? Chu Yang bawa Si Liu imut Xin itu. pulang. Sepertinya, di hati Chu Yang, sudah ada Liu Xin. Aku harus bagaimana? Kalau begitu, harus hilangkan dia. Ayah. Ada apa ke? Aku bisa lihat benang jodoh orang. Tante jahat itu adalah karma burukmu. Kamu dan mama adalah jodoh sejati. Hahaha. Anak kecil ngerti apa? Jodoh sejati dan karma buruk. Ayo, cepat tidur. Ayah, aku serius. Benang merahmu dengan tante jahat, itu hitam. Itu karma buruk. Tapi, aku ada cara untuk menghilangkannya. Benang merah ayah dan mama. Semakin gelap, kabut hitam tante jahat. Banyak sekali. Harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan membahayakan ayah. Kian, kamu kenapa? Kian, Dia ini. Kian, kamu kenapa? Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Cuma,
terlalu lelah. Qian. Cepat, Biarkan dia berbaring. Qian. Itu. Hari ini. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Mengapa aku merasa bersalah? Dia berbohong. Qian baru anak kandungmu. Aku. Baru Cuyang yang kamu cari. Ayah, aku anak kandungmu. Mereka semua membohongimu. Shen Chuyu. Tidak memiliki aura keluarga Chu. Kamu dan ibumu kenapa belum pergi? Mau merebut ayahku. Dia jelas ayahku. Kamu dan tante jahat itu yang penipu. Hei lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Sudah. Yuyu, Bukan aku. Dia. Ya, Yuyu. Kamu baik-baik saja, Yuyu. Apa yang terjadi ini? nenek. Ibu aku baik-baik saja. Adik Qian. Tidak sengaja mendorongku. Jelas kamu yang mendorongku. Lalu kamu sendiri yang jatuh. Sudah. Hei Pak Chu, Dr. Chen, tolong Anda. Tolong bantu saya melakukan tes DNA. bisa saja. Siapa nama anaknya? Namanya Li Qian. Sudah. Ayo, Yuyu bangun. Qian, saya tahu kamu dan ibumu sangat suka pada kakak Yang. Tapi Yuyulah anak kandung. Kakak Yang, kamu tidak bisa karena dirimu sendiri. Lalu menyakiti Yuyu. Kalau begini terus, siapa yang berani menahan kalian di sini? Saya tidak. Nyonya Cheu, Qian. Dia selalu patuh dan mengerti. Dia pasti tidak akan menyenggol orang lain. Liu Xin, maksudmu, Yuyu sengaja ya? Dia masih kecil. Sejahat itukah? Hanya Qian anak baik. Yang lain, anak jahat ya? Bukan. Bukan itu maksud saya. Sudah, Yusin. Kalian berdua. Pindah dulu ya. Baik. Saya mengerti. Ayo pergi. Liu Xin. Belum selesai. Kamu harus hilang. Baru saya tenang. Mama, saya benar-benar tidak mendorongnya. Dia yang sengaja. Mama percaya padamu. Hampir saja. Bisa menghilangkan karma buruk ayah. Agar kalian bisa bersama. Qian. Perasaan. Butuh usaha dari kedua belah pihak. Memaksa untuk bersama. Hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Baiklah. Ayo pergi. Qian. Dia kan sudah pernah melakukannya sebelumnya. Dia adalah putri kandungmu. Itu kan palsu. Palsu apa? Rumah sakit mana mungkin memasukkan? Ini benar adanya. Qian adalah putri kandungku. Lalu Shen Chuyu.
Halo ayah. Cepat pulang. Istri dan anakmu sudah diusir. Apa? Mama, Jangan bergerak. Qian, Mama, Tan jahat. Jangan ganggu Mama. Aku tidak mengganggunya. Ini semua karena kalian sendiri yang menyebabkan masalah ini. Liu Xin, siapa yang menyuruhmu merayu Chuyang? Hampir merusak rencanaku. Kalau bukan karena kalian ikut campur dalam hal ini, apakah aku akan menyasar kalian? Tenang saja. Kapan mereka pergi? Mereka sudah pergi beberapa saat yang lalu. Yang, kami tahu, kamu mungkin benar-benar sangat menyukai Liu Xin. Kami sebenarnya juga cukup menyukai Qian. TAPI baru putri kandungmu. Hei, kamu tidak bisa. Mama. Qian adalah putri kandungku. Laporan tes DNA sebelumnya benar. Apa? Shen Lingyun mana? Dia pergi. Yusin juga tidak angkat telepon. Temukan menantu dan cucu perempuanku. Sekarang. Segera. Shen Lingyun. Apapun yang kamu minta aku akan lakukan. Aku hanya memohon. Lepaskan putriku. Lepaskan Qian. Dia masih kecil. Baiklah, kamu berlutut. Minta padaku. Mama jangan memohon padanya. Qian tidak takut. Liu Xin, kamu tahu yang paling kubenci. Apa? Adalah sikapmu yang sok suci. Dulu saat mengusirmu dari keluarga Chu, tidak sempat menghinamu seperti ini. Sekarang, kamu malah datang sendiri. Halo ayah, ada kabar mereka? Pabrik tua di barat kota. Cepat. Baik. Qian, Mama, aku mohon. Aku mohon lepaskan putriku. Aku mohon. Kamu memang naif. Dia adalah putri kandung Chu Yang. Jika dia tetap ada, bagaimana aku bisa menggantikanmu? Menikah ke keluarga Chu, bagaimana bisa menyelesaikan rencana untuk menceplok keluarga Chu? Apa? Kamu menikahi Chu Yang. Ingin menghancurkan keluarga Chu. Kalau tidak, kamu pikir sama seperti kamu. Suka dia. Cinta dia. Dorong dia ke bawah. Ya. Jangan. Asisten Lin. Cepat. Nona Li. Cepat selamatkan putri saya. Cepat selamatkan Qian. Mama, hari-hari. Dia dan tante jahat itu satu tim. Asisten Lin. Tapi dia orang saya. Tapi ayahnya Yuyu. Kalian benar-benar menjijikan. Banyak omong. Dorong keduanya. Ke bawah saja. Ya. Qian. Berhenti. Jangan mendekat. Bagus kamu asisten Lin. Chu Yang. Kamu juga jangan salahkan saya. Setiap orang punya tujuan masing-masing. KKI yang aku. Shen Lingyun, jangan berpura-pura lagi. Saya sudah tahu dari dulu. Qian adalah putri kandung saya. Aku? Karena kamu sudah tahu.
Mari kita tidak usah bertele-tele. Berakting membuat saya lelah. Mari kita langsung saja. Kamu serahkan bisnis keluarga Chu. Berikan padaku, aku akan melepaskan ibu dan anak perempuannya. Shen Lingyun. Ini adalah kerja keras Anda. Ingin menikah dengan keluarga Chu. Benar. Aku sangat suka kakak Yang. Tapi kakak Yang, sepertinya aku tidak suka. Lebih suka imut kecil. Kalian. Jangan bergerak. Atau mengambil Anda dari properti Chu. Serahkan. Atau Baik. Aku berjanji padamu. Sekarang kita bisa melepaskannya. sekarang semua chip ada di tangan saya. Biarkan saja. Aku tidak bisa menahannya. Dorong aku ke bawah. Jangan. Jangan bergerak. Ayah, Yang. Belum pernah melihat kematian seperti ini. Suami. Orang-orang ini. Perasaan yang mendalam. Ini juga menyelamatkan masalah. Diperkirakan besok pagi, Anda bisa melihat kelompok Chu Chuyang. Keluarga 3. Berita jatuh secara tidak sengaja. Semua didorong ke bawah. Lakukan hal yang bersih. Yang. Berhenti. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Kau tahu siapa aku? Ibu. Bagaimana denganmu? Tutup mulut. Jangan panggil aku ibu. Shen Lingyun, aku salah menilaimu. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak mau. Ini semua kesalahan kalian sendiri. Liu Xin, kau tunggu saja. Tunggu aku kill ya. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau tidak akan bisa keluar. Bawa dia. Anak, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang aku tahu. Kian adalah putri kandungku. Kau adalah orang yang aku cari. ayah. Bagus sekali. Tali merah ayah dan ibu terhubung kembali.